ketika inyo menikah menemui penghulu-penghulu di lapangan tuh, apalah namanya di lapangan, angku kodi lah kecil orang tak apa namanya, angku kodi di lapangan yang tidak terdaftar ya, Sultan. Akhirnya berdakwah juga nya ke orang-orang tuh. Ikut dalilnya. Tapi yo ndak ada yang hadisnya wallahu alam, yang Al-Qur'annya wallahu alam, tapi nya bujuk. Dia lapak tolongan. Ikut sah nikahnya, koko dalilnya. Aku pendapat iko. Ada yang dibujuk anak bujang gadis kok. Sehingga dalam apunyo, oh iya mah, lagi sah mah aku nya nikah. Akhirnya beli anak jadi. Balik anak jadinya. Padusi ke limo-limonya. Nah itu yang terjadi. Nah walhasil pun yang masalah haju sendiri, misalnya yang ngaju tanyuan tadi tuh ini nak ada walinya doh. Mau tak mau kepala KUA-nya jadi wali. Kira-kira siapa yang kaju cari kepala KUA yang terdaftar yang bisa menolak gratisan itu? Ndak ada jo. Konsultasi Agama Basamu Ajo Sutanjo Buya. Tetapi ada yo yang mengakuinya itulah orang pensiun dari KUA. Iya, terus pensiun itu orang KUA pisahnya ngaluan suri itu. Ya kan itu yang suka sebut jadi kuah. Nah banyaknya ngaluan suri itu. Iya. Nyo banyak macam sure mah yang seperti Sultan Kecen tadi. Aduh yuk mana buku nikah mana? Buku nikah asli. Iya. Jauh-jauh coklat kan? Iya, dulu tanda tangan di situ Menteri Agama. Aduh namanya di apa tuh Sultan Batu tuh. Itu sabananya juga. Buku nikah memang yang dicetak oleh Kementerian Agama, tapi hasil curian lah tibonya tuh. Kamu deh kami ke Patang juga baru 2 bulan kuah. Hilang sampai 21 buku nikah. Di kantor di kantor itu mana di Padang Utara kuah. Nah kira-kira bunuhnya orang buku nikah. Buku tuhnya Cilok. Jadi walhasil buku itu memang punya nomor seri Sultan. Nomor serinya ada tuh. Akan tetapi ketika ada kasus seperti itu, misalnya hilang buku nikah, dilaporkan langsung di blacklist nomor itu. Jadi bukan tidak tercatat yang buku nikah yang tercatat di kantor KUA. Jadi sampai rati pisis tadi, itu nomor serinya tadi lah di-delete oleh negara. Di-delete. Bahkan dia pengumuman di antaranya pengumuman itu buku nikah seriko hilang. Kalau ada yang melegalisir, jangan dilegalisir itu mana. Jadi memang tidak bisa juga untuk digunakan untuk kok barana ampe gitu kan, kok baik Makkah, paspor aja misalnya kan, tidak bisa itu udah pakai itu jo. Dan Patang kok ada yang rugi sampai taksirannya kita kurang tahu ya, tapi harta lah pas bagi waris. Karena permasalahan buku nikah. Jadi kalau sudah bermasalah buku nikah, jual warisan kan naik. Turunannya kesian warisan. Basangkui juga buku nikah. Kalau seandainya ada orang istrinya sampai 3 nikah siri, ini kayu banyak, kayu cie yang aslinya. Yang cie itu bisa mendominasi. Bukti nikah yang 3 lain. Kan kalau istri sampai kan mendapatkan seperti 32 tuh. Kalau ada anak misalnya kan seperti 32. Jadi yang pertama kok bisa mengkop sadonya beliau karena tidak ada bukti sah untuk menikah. Ini mengkop tuh tidak termasuk zalimnya. Zalimnya. Jadi harap tuh kan payah orang kok ini. Kok bukan soal zalimnya Jo. Tapi bisanya menguasai sehingga bini nanti golai terzalimi kan betul. Makanya sampaikan ke orang-orang itu kan bisa miliaran rugi. Kenapa cik rumah gini kok? Apalagi di tengah kota. Umumnya ya nikah 1, 2, 3 atau ampe itu kan lainnya 200-nya kan. Waktu itu yang kata lingu kami hartanya banyak. Kemudian cuman ya karena tidak ada bukti sah tadi, itulah risikonya. Akan kasihan gitu tibonya. Jadi memang banyak risikonya aja. Tapi kalau menurut gua dan si Jando tadi
lai ada walinya gitu. Tetapi kalau istri di- pertama tidak izin nikah saja secara diam-diam. Ada bisa ke Pak Wan langsung. Itulah sama lo je suri hilang tadi ko. Itu nang kadape ko nomor seri nananya coret tadi. Ya nah nikah ini kan lai Ya kalau nikah kan sah tadi secara agama kan itu. Iya. Cuma secara negara kan itu leh Allah dapat surat nan dua tadi. Cuma nomornya lah di blacklist. Ya kau ibarat di kendaraan deh Pak Wan bahasa sebalah so itu STNK do PKB nak. Ya kan itu. Sudah tuh Pak Gua, jangan beko sampai ada 20. Tadi anak bujang yang anak tadi kawin lari tadi itu. Iya, Sultan. Ya kecek tadi kadang kan dek takana lama ko. Susah sudah itu. Iya, Nah, itulah. yo kecek kalau aja tadi kan nyabi itu Pak Gua. Sakit kepala kan itu. Putar saya anak-anak bujang tadi tu loh Pak Gua. Dek takana sakit kepala ingin mau be kawin lari gitu. Dek tiba di sini tu adalah nang kecil aja tadi namanya kuah-kuah mantan-mantan go. Iya. Aku setempat. Pokoknya tanang anak muda daripada kalian bermaksiat biarlah kalian nikah. Jadi suratnya asli. Tadi kan Pak Kuah kan yolah nyabuin kuah adu sampai ratui pasang surat dan hilang. Kira-kira aku jangan kau dapat nak bunuh nak lari kau Pak Kuah. Adiknya tak tahu kan. Dia dapat surat ya kan. Iya. Apa cara manunya Pak Kuah boleh nak tergiur nak lain Yo asli tapi palsu kan betul. Lalu alo bedanya oleh surat nikah asli kini jo surat nan hilang kok Pak Kuah. Memang agak kalau untuk di buku nikah yang dicuri itu memang persis samonya dengan ya memang satu percetakan lah tibonya tanda. Cuman ada pasana kepada orang tua lah Sultan. Untuk anak-anak atau ponakan lah tibonya kuah supaya jangan sampainya ke situ ya. Nampak tamu dulu. Yang apa kok sebagai walinya harus memperbundahkan Sultan. Jangan mempa susah-susah anaknya menikah. Iyo. Yang kedua tu yang pertama tu yang paling penting. Kanonnya tidak bisa memaksakan lo. Cara leona lama. Iya. Dengan kondisi yang Dengan kini. kondisi kini. Dan kedua, hendaknya orang tua kok tahunya tentang kewajibannya. Apa kewajibannya? Dalam sebuah hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Illa taf'alu takum fil ardi fitnah wa fasadun kabir." Apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu redoi agamanya dan juga akhlaknya. Jadi ada calon suami yang datang lah. Fazawwiju, nikahkaninya dengan anakmu yang perempuan. Maksudnya yang di bawah perwalianmu. Illa taf'alu takum fil ardi fitnah wa fasadun kabir. Kalau seandainya kamu tidak melakukan hal itu, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Nah, hadis ini mengecekan bumi ko rusak gadang atau fitnah dati bumi ko penyebab salah satunya adalah pernikahan dan itu adalah ayah. Tidak berfungsinya ayah selaku orang tua. Hadis tadi pendeknya Jo Sultan, tapi memang itu banyak ditinggal oleh orang. Contoh gini, dan banyak semangat yang ibu mencarikan jodoh atau ayah mencarikan jodoh. Banyak ibu. Banyak ibu kan. Dalam hadis itu sebenarnya yang harus bertanggung jawab yang paling kadang kok apa? Ayahnya. Misalnya ajo kok ado yang kan nampak dia ajo kacalon lah tibonya Johan. Iya. Ajo harus datang ke ayahnya. Nggak ke ibunya dah ya. Nggak ke ibu dulu dah. Ke ayah sebagai wali. Anan wali tadi, inyo menilai ajo. Iko leranca agamonyo, leranca akhlaknya. Kalau seandainya lata nilai dinyo olai, diredoi olehnya, nikahan selalu. Jadi itu fungsi ayah. Jadi ayah itu kalau dari awal inyo tahu fungsi iko, insya Allah tidak akan terjadi mau di iko.
Ya, idza ja'akum, apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu setujui agama dan akhlaknya. Berarti inyo semangat mencari untuk anaknya. Kok apa-apa gini kan sebagiannya, semoga Allah lindungi kita dari itu ya. Datang laki-laki ke rumah, nak pilih aja ke tepi lawik, ke tengah lawik ya. Itu karamnya ke tengah lawik. Bawa anak ajam pujan Rupo tak tumpang duit tiri kawan ko. Berhenti di tengah jalan ya kan. Tidak sampai ke apa datangan lah karam sini. Nah, jadi itu yang tidak berfungsi kini. Kemudian Allah tidak berfungsi pula wali nikah kodo untuk mencari anaknya, aponya semangat lo nya mencari mayang rancak gitu kan. Tiba kok anaknya mencari, inyo pula tidak setuju misalnya. Yo, Allah tidak basah-usaha mencari, lah dapat dia anak awak tidak ketujuh. Itu kan beda jadinya. Seko dia nyari tujuh, dia ketujuh daya nak tujuh. Ini luar, dia main ketujuan lagi. Itulah Jo. Di kasantiangan santiang ba'ala namanya. Itu mungkin agak-agak maupun orang tuanya lah gitu kan. Akhirnya membuat ndak eloknya. Dan anehnya orang tua kini lama buat ndak elok bikola datang saya paruiklah berisi 2 bulan 3 bulan ambolah hamil baru diizin nantinya. Itu kan orang tua kini harus paham itu ndaknya. Itu kan lebih parah loh cik dari Papua kan itu. Kalau tadi kita Papua kan ketika lah gadang anaknya si anak mencari jodoh amaknya poya. Kebanyakan amaknya. Tetapi untuk keputusan kok tidak sekedar amak dia ayah saja, mamaknya loh. Ketik dan anak ayah kadang menekan mamak. Jadi awak kau lah ketujuh jauh anaknya. Apa urusan di mamaknya? Kalau nak paling parah lagi wah. Parahnya aja. Jadi dek mamaknya kau hitungan ada Gitu. Yo, ada banyak puik, ada uang sesuduit. Iya. Padahal nanti keluarga dari ayahnya ke dia ibunya, kalau dari kami ada anak, jadinya sih. Ibu kan, ibu di mamanya sedikit bapak. Sebenarnya berarti kalau di kampung awak, sebenarnya secara agama kan memang ayah yang paling perluan. Karena nyo wali, kemudian inyo yang menikahkan anaknya langsung. Nah, dan kita berharap ya kepada secara adat lah tibonya, selama itu tidak bertentangan dengan agama, sah-sah saja jadi hukum. Tapi dalam masalah nikah, tentu haknya adalah hak si wali tadi. Nah, kita berharap memang dari mungkin mamanya kalau bisanya mempermudah, itu pahala gadang baginya. Iyalah, karena kalau ndak berjalan misalnya seperti apa tadi kan, ancaman gadang lah kepada wali nikah kalau ndak nilai agama jo akhlak calon suami anaknya dan ndak nikahkan lah dengan dasar itu, maka terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar kan itu tadi. Nah, intinya pahala mencari anak jodoh ya, menilai untuk anak nan elok agamanya, akhlaknya yang elok, itu pahala wali nikah tuh gadang jo. Nah, makanya kita berharap yang selaku pemangku adat sebagiannya paham jo, lagi paham, alhamdulillah memudahkan. Nah, itu yang perlulah disampaikan hatibonya jo. Nah, makanya yang khawatir kita rusak nagari. Kan tadi dikecen dalam hadis rusak nagari kan? Fitnah dan kerusakan di muka bumi akan terjadi kalau wali nikah tidak berfungsi mencari anaknya laki nanelo gitu kan, lalu inyo menilai gitu. Kenapa? Celah banyaknya perzinahan. Sebenarnya pangkalnya karena wali itu, karena dia tidak bertanggung jawabnya mencari, menjaga anaknya dan mencari nanelo. Bitu juga pilihannya, misalnya ada yang memaksa. Ternyata si wali sendiri standar, anggaplah kita ambil faedah dari hadis tadi juga. Kan ada 2 standar agama ya. Standar dalam hadis tadi ada 2 untuk jadi dalam pernikahan kau. Laki-laki kau punya agama, punya akhlak. Gadang ujiannya bagi wali jo. Contoh, kira
yang rancak agama, jo rancak akhlak ko, yo pakai sepedanya jo. Datang ke rumah calon, Iya. pakai sepedanya. Ya. Karinge yo datang tuh. Ya. Nanti lagi, Basi ya tuh. oto bahasa mangkili oleh kan? Iya, gile boleh. Nggak tahu lah lunas atau alun gua. Iya. Jadi Kadang pinjam. kadang pindah. Ini padahal Iya. aduh lo Rental kan ada. Jadi inyo godaan pada wali itu banyak. Ya. Main kunyo pilih. Kau tiba dia awak tiba mau dia tua punya anak gadi kau Nanti pakai sepeda tapi guru mengaji akhlaknya elok. Ya, jadi Jadi imam saji. Ya. Dan kedua datang loh. Mungkin ya anak aku laku misalnya kan. Datang loh. Foto makilek. Pakai sepatu mangkilek. Baju gagah. Itu. Setrikanya rapi ya. Bah kira-kira. Kan kadang ujiannya tak. Ya, kalau condong mata itu kan lancar. Oke, misalnya Joan dalam hadis tadi kan, kalau tidak memilih agama dan akhlak, justru ditingkan agama juga akhlak orang kok, pilihlah yang mangkilek tadi yang agama juga akhlaknya kok kurang misalnya kan, maka tetap akan terjadi di muka bumi fitnah. Kenapa? Iko yang acok kita sampaikan aja Sultan kepada orang yang kamanikah. Kenapa ijab kabul ko kini dibacanya aku terima nikahnya anak kandung bapak. Anggaplah Fatimah dengan maharnya seperangkat seperangkat alat salat tunai. Ya. Sah. Inyo bisa jadi hidup 5 tahun, 10 tahun. Ijab kabul hanya setengah jam. Dan tidak sampai mungkin kalau 5 menit lah kira-kira nak. Sah tapi inyo berkumpul selama 10 tahun. Bahagia atau tidak bahagianya itu karena wali tadi salah satunya. Kok lainnya pilihan dan elok bahagianya. Tapi kalau nanoto bakile tapi acuk manjantiak misalnya kan malah pia main tangan tu sengsara lah nak. Ancalah Pak Ustaz tadi lah. Iya. Oh, pembuat sepedanya. Iya. Pak Garin. Pak Garin. Sultan pernah loh Mas Haji dulu kan? Iya. Model-model Kan Sultan kan ahli Garin dulu. Nah, walhasil aja memang di nikah siri kok memang peran yang paling kadang kok memang ayah ya. Makanya pesan kita Sultan dalam awak mau pemuda-muda ku supaya jangan terjerumus ke situ. Balik kita kepada peran dari wali nikah kok. Nah, peran dari wali nikahnya itu yang memang kita harapkan. Agar jangan banyak nikah siri, ayah mengizinkan gitu ya. Kok aja ke mana buah itu mau lebih istri. Solusinya tadi ya. Solusi. Begitu juga istri aja dibujuk-bujuk. Gitu. Jadi kan itu Pak Kawan. Iya. Ini kelas pembujukan istri kau alun-alun dilakukan. Ilmu cara membujuk alun dilakukan. Tapi semangat untuk menambah kau Kue ya. alun ke bini bertemu dulu lah kan. Allah dunia di sana. Cuman ilmu bujuk kau alun lah kau. Iya. Sampai tadi. Nanti bayang ndak bisa nikah secara resmi kau nikah buat tangan kan. Yang penting tujuan kau tercapai kan itu. Jadi wak ndak memikirkan perasaan pertama kan. Soalnya kalau seandainya wak kecepak kuat tadi, ya berterus terang wak jujur wak alun tentu lo tidak mengizinkan. Sebab tanggung jawab itu nampak kan itu. Iya. Kecepak kuat. Aiko dan kebanyakan alun lah bacubo. Ceskan tadi memang alun bacubo lah, alun pagi lah balik kan itu kebanyakan. Iya. Jadi sewa kini gua pasan wak ada kawan-kawan wak ya wak kalau ngerti dan langsung dipakwa. Bagi nan laki-laki, coba lah dulu bijak berbujuk ada rumah wak. Iyo. Kok seandainya ndak bisa, beko nyala baru cari solusi ke pakwa. Sudah itu jadi kepada akhwat-akhwat, awak senangkan ayo loh. Cuman pengen magi pandangan rancak. Janji namu ketika diajak untuk nikah. Di bawah di japuinya je pajero tadi. Biarlah jangankan ke istri kedua, istri kampe, muah sini kan nikonya. Ada pajero ada. Iya, jangankan ka nikah siri, nikah lari, awak muah sini. Hanya terpandang kan itu aja ada. Iya, betul juga. Jadi awak pasan bro, kalau ada anak, kau nakan, dusana, tetangga awak kau bersih.
pertama kecil Pak Kua tadi yo berjalan agak kan itu ya Pak Kua. Betul. Maksud itu Jan, mudah-mudahan manarimo laki-laki kalau awak ndak ada bawali tadi di rumah. Yo, bawali. Artinya Kan kebanyakan Pak Kua satibo orang di rumah kan langsung ini orang melayani kan. Nah, tuh dia tukang galeko di magale kalah. Jadi tentu di dendangan dia orang kena muah ini. iya. Dan padusi lamah juga. Iya. Mudah loh dibujuk dibawa ke mahkamah gitu. Yang itulah taman soal kan risikonya kepada orang tua risiko, kepada anak risiko kan. Iya, kepada ini sendiri menderita kan itu. Sadunya aja. Jadi yang nikah siri apa? Yang tidak sah lah anak yang 5 tadi. Ya. Karena ada 5 anak berusia saya jadi walinya. Iya. Bikonya masing-masing bertanya, anak 2 ayah menjadi wali kan banyak risikonya tuh. Ya. Malu kamu kole. Sabuan. Ya ke calon anak bak aku Ya. nan kanak bak aku lo. Nah, itu dulu ya. Kami mana? Bari ndak ayah nama puan. Ayah mengicik itu ndak bisa menggigi saya. Patang kok lah ya. Iya. Tahu sudah menikah beko bertanya ada orang menjalin kalau ndak ayahnya menikahan dari KUA-nya berarti dulu ndak sah alaib jadi kan. Yo. Jadi nan busuk anak ke menyuruhannya. Betul. Ke bawah kan itu ya Pak. Betul aja betul. Iya. Lu hati-hati lah kita sebagai produksi dan mudah-mudahan. Iya, cuman cek lagi pula anak mau nyoko Pak Kua yang dari Sultan lo kowe. Iya. Apa kon ndak ada bisa dipamudah dari kantor KUA aku Pak Kua. Ndak Pikan ada di di bawah. Yo, Tadi tadi kan le Pak Kua nyebut kan Iya. Islam aja lah mudah. Iya. Islam aja lah mudah. Betul ada saya. Tu kenapa lo kok KUA mampasuli kan begitu. Daripada mereka namanya lari ya Pak ya. Larinya tuh nikah. Ya kan. Ya kan itu. Namanya kan tasawuf mereka Pak Kua. Orang kadang sawananya nyo alun mulai tapi kato miriang ko lah nyo dapet dulu. Iya. Susah. Kan iko Iya. Susah tu mah. Iya betul. Kini dia langsung sultan ni muka Pak KUA kowe. Boleh kau kawan sultan jo kawan aja di luar. Nak tamakan kato miriang tadi kato luri dapet dia. Iya. Betul. Siapa tahu pokoknya bisa diluruskan dengan. ya kan itu. Buat jalan pintek lu. Kalau untuk di kantor kuah Sultan, itu yubana mudah mana? Kenapa? Iya mudah. Awak mandangnya di luar Pak. Iya. Ya nikah siri itu. Kalau pakai buku iko anggarannya sampai juta. Aduh nyampe mau itu. Itu kan itu kuat ah. Sampai juta dapat buku 2. Kalau seandainya cieknya buku nikah yang warna coklat aja untuk suami, itu 2 juta. Kalau karate saya agak murah sekitar aja. Apa lain tak pakai karate? Gitu keceknya gitu kan. Wih, kalau mau itu lebih payah di luar nih. Alah lari. Tinggal lu mak jawab Pak. Kan itu ya. Iya. Biko lahir anak dapet apa? Lebih sulit itu lah. Kok di tempat-tempat manggonya di kantor kuat tu mudah bana. Simpelnya mau deko sebenarnya yang lebih ringkasnya izin wali awak mendaftar di lurah atau pergi ke kantor kuat untuk menikah dan itu kalau nikah di kantor nak ada biaya do. Pera iro dah jo. Ya. Di sana tu Pak Kua. Sebenarnya kalau seandainya ingin minum-minum aku bisa kan. Parfait iya putih gratis lah ya. Apalagi dulu kan pandemi Covid. Itu ya sebenarnya modal nikah 300.000 400.000 nya makan di luar. Nikah di kantua sadonya. Ya, makan di luar. Gratis. Nyo pe makan syukuran keluar. Iya. Cuman itu lakanyang baru sore dapet sabulo lah. Iya. Itu kan nan untuk nan baru-baru cek kraklik tuh. Nah itu nama beseken tuh. Nama dia di showroom ada bisa jadi Cuman kan kecil Pak Kua tadi kan isbat nikah balik. Cuman nan isbat ko proses Oh iya, Pak Kua. yang Kan tadi itu nan ya. alun Yang Pak Kua isbat, jalan ya. jadi
Kok nyampah lah nan cerita aja tadi nan anak nan jando 3 anak tadi Ya. ndak ada Iya, wali. iya, iya. Nah, Ditempuh jalur isbat ko apa caranya ya. iya. Oke. Kita buat 2 kasus ya. Kasus pertama, isbat nikah kalau bujang gadis misalnya nyo nikah siri, nikahnya sah, taruhlah. Inyo ke menikah dulu, kironya di hutan belantara. Ke kantor kuah Jawa di tengah kota misalnya. Cek apaknya, dia lah nikah salah. Berarti ayahnya nikah, menikahkan sebagai wali, kemudian ijab kabul, ada saksi lengkaplah secara agama. Ya. Nah itu bisa diisbatkan statusnya bujang juga di. Nah anggap lahir anaknya, kemudian sebulan umur anaknya bisa isbatkan di pengadilan agama. Itu mudah sekali sidang kalau lengkap ini mengakui bahwasanya itu adalah nikah sah, ada saksinya, itu sekali sidang dan insya Allah di kantor kuah kami agi perlu buku nikah jo. Di buku nikah tuh ndak lo pakai biaya, kita kasih gratis. Nah itu lo pertolongan dari negara. iya. Nah Ya jadi bujang gadis. Yang kasus kedua yang mode misalnya gambar mau aju gambarkan tadi, ya. iko dan ketiga dan kampe. Yang kedua ketiga kampe lah gitu kan. Masyaratuan. Iya. Tanya ngomong. Ayo memang apa jo? Kalau untuk Itu ya agak sulit. iya intinya memang membujuk istri pertama untuk sidang di pengadilan. Nah itu caranya. Oh jadi yang istri pertama kok harus disidang dulu di pengadilan ini. Namanya pengakuan izinnya di situ. Jadi ada hal yang harusnya setujui di situ. Nggak tahu lah kita banyak pertanyaan hakim nanti ya seputar persiapan ke depan mungkin setujunya insya Allah. Kemudian alasannya tadi mungkin nyodo sakit atau mungkin anak ndak ada gitu kan. Insya Allah capeknya tuh karena memang malahan ada yang pegawai dan di antara teman gitu yang alhamdulillah istrinya 2 sah. Sakit dulu, padahal pegawai ya. Iya sah secara negara. Padahal pegawai. Pegawai Kemenak ya. Ya, insya Allah. Tetapi kau ikut lo kasus nih Bapak Kuan. Nan istri wa misalnya ini lahir itu kalau kau menikah. Tetapi beliau untuk disidang nak muah. Oh gitu Untuk ya. mengizinkan nak muah. Tapi di sidang kok ada nama ya. Mana tanganan tuh pokok tangannya nak muah. Cuma ini di sidang tuh jangan nak muah. Sebab kalau di tempat sidang tuh pernah mendengar dari kawannya ketika di sidang tuh ditanya hal-hal yang memancing membuat emosinya keluar gitu kan. Oh gitu. Atau tidak bisa menahan tangi. Iya, iya. Kalau ini cek lain kurang penting lah dia, kurang kasih sayang. Baliknya sebalah berkobaannya tapi takutnya seperti itu aja. Padahal hal seperti itu tuh dawa was-was lah dibuang, tapi dia bangkian sehingga apa balik sini nak muanya tuh di sidang. Memang kalau itu memang tugasnya kadang bagi Aju balik tuh meyakinkan ini itunya tuh. Ini juga lah yakin, cuma untuk di sidang ini tidak mau gitu. Wallahu alam di pengadilan Niko Jo. Apakah ada namanya dalam sidang tuh memang ada surat kuasa namanya. Cuma dalam kasus itu memang kita wallahu alam aja memang harus apakah bisa dikuasakan pada yang lain ataukah tidak. Nah, itu mungkin yang perlu aja calian di pengadilan. Ya artinya wak sawana kan iko Pak kau wah. Iya. Dan sampai lah iya cucu-cucu gratis Pak. Cucu-cucu gratis. Kalau dan tadi nikah gratis di KUA kan. Iya. Iko daripada dapat cucu gratis yang jo. Buku gratis nggak ada kan? Iya. Tapi kalau susu gratis itu ada efeknya kadang kan. Kan itu rusak tatanan nasab keturunan kan itu Pak. Jadi kalau jadi deh jauh tuh. Iya lah jadi doa dan itu tentang sidang isbat lah jadi lo kan tentang apa lah jadi cuman kini kok itu nak kok minta ke Pak Kuahnya dibantunya deh Pak Kuah bah jalurnya kok biar bisa mudah biar bisa bawa ke pengadilan kan. Jadi kalau jadi sultan so kan tinggal menapu aja aja. Tidak sultan aja tuh. Iya, Wak. Untuk awak sadonyo kan itu. Awak kan mempai batanyo. Iko kok untuk sadonya ndak sudah. Iya, untuk sadonyo. Untuk sadonya. Jadi ayo kan itu. Tadi kan pegawai Leo lah selesai kan. Jadi kalau nyampang perlu tuh perlunya jadi ikon tuh Jo. Iya.
Bisa tuh Pak Kuah. Wah yang mencontohkan. Enggak Pak pegawai nan lah sukses tadi itu. Iya iya. Nah, mungkin perlu Jo wak datangi beliau nanti Jo. Iya. Magis testimoni sehingga bisa memberikan pencerahan ke kawan-kawan yang panakui tadi ya. Iya. Lalu menggari wak datakui kan. Iya. Wak tanyon kapak ko baap prosedurnya. Sehingga nyo bisa lo bagi pengalaman. Jadi kamari tempuh. Itu. Jangan gagal-gagal, dia nanti dijadiin contoh. Ayo kan itu aja Jambo. Daripada beko wak dek mampatakui lah iya cucu gratis. Iya. Lebih rancak awak dapat cucu nalawa Bali tapi sah kan itu. Anu ya agama yo undang-undang negara. Wak minta aja pakai manon magi referensi ke kawanan kota dia. Ayo, kau selanjutnya tentu wak bertanya pula apa namanya kau urang lah sukses. Tu mencontohkan dan sudah berpitua karena menang. Leo kan menang kalau sukses lo kan. Lagi satu Pak Kuah. Memang dalam masalah itu memang yang paling pertama saran gitulah Siti Boynya di sana. Memang awak sepakai lah dulu di rumah itu. Itu yang langkah pertama benar. Karena nanti akan dipanggil calon istri pertama, calon istri. Wallahu alam diantaranya yang pernah kita dengar adalah sampai kepada walinya. Walinya dipanggil. Walinya. Walinya wali yang kedua apa wali yang pertama? Wali yang kedua, yang kacalon nanti. Wali yang kacalon ya. Kemudian selain dipanggil itu, memang sadonya ditanyakan termasuk keadilan kita sebagai suami. Karena memang pertanyaan itu tertuju mana kepada kita nanti. Tentu kita memang harus berilmu lo di situ. Iya. Cuman ada sare yang tadi itu agak baik Pak Kuah. Satu bini sakit. Iya. Yang kedua tadi Jo. Nak mempunyai keturunan. Anaknya keturunan. Nang kawan ko nya dah itu je Pak Kuah. Piti Sambu. Piti Sambu. Kemudian secara top share. Iya. Daripada namanya salah sahwatnya beko kan gitu. Nah, tentunya kalau di alasannya dari pengadilan tadi Iko hendak bisa punya keturunan, tentu tak tutup jalan bagi yang lah ada keturunan tadi. Iya. Ya. Nyo punya keinginan untuk menyelamatkan agamanya. Ya tentu kalau kadi cerita ni Pak Kuara, kalau soal bini bisa melahirkan, tentu malah ada buahnya. Cuman tentu baanan karaso keinginan ko ingin makan batambu tentu na laki-laki ko na tahunya mengakuknya banyak kok namanya batambu kan begitu. Nah, jadi kalau tentu kalau hanya dua syarat tadi, apa ko baku atau baku Pak Kuah? Kalau yang kita ketahui memang ada bakunya di situ. Tapi wallahualam ya karena memang kita tidak satu payung dengan pengadilan ya, maksudnya kalau kita kan Kementerian Agama. Iya, pengadilan kini adalah di Mahkamah Agung tibunya tuh. Kita udah tahu apakah ada peraturan yang baru atau ada peluang di situ dengan alasan yang lain. Tapi barangkali walhasil memang kalau memang ada niat misalnya selesai di rumah, selesai calon, selesai istri, kita pun berilmu di situ. Malah kita mungkin coba dulu datangi itu caranya. Berarti kata kunci dari Pak Kuan yang terakhir tadi Jo yang harus kawan-kawan dan lain harus dicoba Yang ingin menambah namanya pelaminan Nanalah pernah duduk di pelaminan di awak nak terbahagiakan. Tentu sulitnya memberi kebahagiaan awak yang kedua. Nah, cukup lah dan jo nantinya dia anggap kok ada adik madunya janganlah dia lah terzalimi dia udah tu lagi kan. Tapi ketika uranan pernah duduk di pelaminan pertama jo awak bahagia cik Pak Kuah tadi, tentunya otomatis yakin nambo senang kambo bahagia.
bisa berkuah di labang rumah. Kan itu. Jadi iko kata kunci yang harus wa ino menuangkan bahasa mo kojo. Selesaikan di umawa dulu. Kok lah selesainya barulah dibawa. Tapi kok nak dia nak muah je lah bagi cari cara lain tu kau ya. Kan jadi gini, cara-cara di Papua kita cuba jalanin dulu. Iya. Ndak dia bisa kok kita bawa kemari balik. Kan itu. Yuk nanjale kan awak tujuan kemari ini namanya Papua kan batanyo. Ba'a ilmu bate-batenyo. Yang penting tadi ya di KUA ada 3 jenis pernikahan. Nan terlarang. Ada nan siri, nan kedua kawin lari, nan ketiga bawa tangan. Nah, nan kedua bawa tangan dulu, lari terakhir. oh betul. Lari. Ya, jadi nan koko senjang sadualah kojo. Akan terzalimi nanti yang lain-lain daripada itu rusak tata nawak berumah tangga. Nan sah-sah sajalah ditempuh kan begitu. Nah, itulah pasan gitu. Boleh luruh lo ke mukanya nak setan. Luruh ke muka. Betul setan. Jadi kan lain tak bah kami cocok kemarin ni Pak Kuar. Orang cak bana setan. Iya. Sanangat banati kami setan datang kemari jo-jo ya mata ada solusi gua nak jo. Insyaallah. Oke, alhamdulillah lah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Sama-sama. dipermudah oleh Allah seluruh urusan awak, terutama bagi kawan-kawan yang menikah weh. Amin. Dalam kesulitan, mudah-mudahan dengan ada diskusi awak kok ada mencaliat bermasalahnya dalam pernikahannya. Kok dapat nyu datangi Pak KUA untuk bertanya model. Jangan lari. Yo. Jangan ke kanan lain katanya. Itu kan kebanyakan bermasalahnya di dalam rumah tangga. Larinya ke orang yang tidak menguasai tentang pernikahan kan itu. Kadang nantas wowi kojo. Cekcok nyumur rumah tangga. Aba cerita jo kawan tampe karajo. Nang kawan karajo kok cekcok lo rumah tanggonyo. Sehingga orang kok lah konek saya berdua. Rasa dapat perhatian awak berdua le nak cenyo. Kacau pula lah pernikahan jadi jo. Saat itu bermasalah awak jemin tua. Lari ke rumah orang tua. Tiba di rumah orang tua kau dek awak lama bini baranak di sana lari gini tak jadi babannya berang orang tua kawak jadi ini kan itu. Sehingga terkatung-katung lah itu ya. Jadi kalau ada masalah model kau nampaknya solusinya dia ke Pak KUA. Sapa KUA. Tuh. Pas mana maksudnya? Iya kan itulah Pak KUA. Jadi kecek kami kok kantor KUA kok untuk kawin saja di situ. Kok bisa bertanya? Kadang-kadang itu mah KUA, kantor urusan asmara. Sebenarnya enggak asmara jadi. Kantor urusan agama, dan manika, dan konflik, wakaf, haji, sadonya lah urusan ada di situ ya. Jadi tidak perlu mendaftar nikah sih. Nah, contoh kalau konflik enggak apa, datang kemari. Seandainya ada di antara kawan kita sedang menggebu-gebu mana untuk ia menikah segala macam, dia demen kemari kan itu. Model kita tadi lah rasa kawak tarajang yo, apa tu lah kan. Aman kini dicarian proses-proses dulu tahunya murah. Dua jalan kita coba tempuh jalan kau dulu. Tempuh dulu. Kalau berkomentar datang kemari le. Kemari kita mana. Ayo mudah-mudahan kemari sekali lagi. Jadi ya nah. Dapat orang sering nikah kan. Onde. Terima kasih Pak. Jadi sama-sama aja. Kasih Pak KUA. Itulah. Alhamdulillah. Sana, nyu balanjo. Yo di lapak seru saja.